manusiawi dan bekerja siang hingga malam, serta tidak mendapatkan makanan yang layak. Seiring dengan waktu, kota ini pun menjadi kawasan pemukiman. Baiklah, selanjutnya kita saksikan nomor lot 30 dengan judul karya Songket Silungkang on Fire. Oleh warna merah dilambangkan dengan keberanian, semangat, dan juga jiwa pantang menyerah yang menjadikan Sawah Lunto sebagai salah satu situs warisan budaya dunia atau World Heritage dari UNESCO dengan nama Ombilin Coal Mining Heritage of Sawah Lunto. Judul karya Masjid Agung Nurul Islam Kota Sawah Lunto. Masjid Nurul Islam atau Masjid Agung Kota Sawah Lunto merupakan salah satu cagar budaya situs warisan dunia UNESCO. Ombilin Coal Mining Heritage of Sawah Lunto terdiri dari 5 kubah dan memiliki menara masjid dengan tinggi mencapai 89 meter yang pada awalnya adalah cerobong asap PLTU. Bangunan yang dibangun dalam rentang tahun 1904 ini awalnya adalah pembangkit listrik bertenaga uap atau PLTU yang pertama di Sawah Lunto. Semenjak tahun 1952, lokasi dan sebagian bangunan dialihfungsikan menjadi Masjid Nurul Islam dengan panduan warna krem serta coklat pada bangunan dan kubah masjid menjadikan bangunan tersebut sangat menawan dengan karakter yang kuat sebagai identitas kota tambang dan menjadi rumah peribadatan. Dan selanjutnya kita hadirkan peserta dengan nomor 34. Inilah dia dengan judul karya program BPJS TK, JKK, JKM, JHT, dan JP. Dengan berbagai program yang sudah dicanangkan oleh BPJS Ketenagakerjaan, maka diharapkan bagi seluruh rakyat Indonesia dapat merasakan manfaat dari seluruh program yang ada di BPJS Ketenagakerjaan. Dari nomor lot BPJS Ketenagakerjaan, dan selanjutnya peserta dengan nomor lot 39 dengan judul karya Subak Bali. Kita beralih ke kota Bali. Sistem Subak adalah bentuk sistem irigasi sebagai warisan dunia karena memiliki nilai universal luar biasa yang mampu mengakomodasikan dinamika sistem sosio-teknis masyarakat setempat. Keberadaan Subak merupakan manifestasi dari filosofi konsep Tri Kita
dari bentuk perjuangan Dewi Sri melindungi pertanian dari Kalawereng. Kalawereng merupakan perwujudan dari hama yang sering mengganggu pertanian dan merugikan rakyat. Untuk itu, mari kita saksikan bersama dan beri aplaus yang meriah untuk pertunjukan dari Dinas PUPR Kota Sawah Lunto. Terima kasih kita ucapkan kepada Dinas PU4. Kita saksikan bersama peserta dengan nomor lot 44 dengan judul karya Lomi Takangui Baro. Kostum ini diangkat dari tema Ombilin Coal Mining Heritage of Sawah Lunto. Warisan Sawah Lunto sebagai destinasi wisata memiliki nilai sejarah kuat sebagai kota tambang batu bara pertama di Indonesia peninggalan zaman Belanda, dikelilingi keindahan pegunungan hijau. Pengakuan internasional ini akan meningkatkan kepercayaan, kredibilitas, dan kalibrasi bagi destinasi wisata di Indonesia. Hal ini Peserta dengan nomor 47 dengan judul karya Orang Rantai. Kota Sawah Lunto, Sumatera Barat adalah salah satu kota tambang batu bara tertua di kawasan Asia Tenggara yang dibangun oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda sejak akhir abad ke-19. Cerita sejarah yang miris dan menyayat hati pernah terjadi di Sawah Lunto. dahulu para tahanan kriminal dan politik dari wilayah Jawa dan Sumatera dibawa ke Sawah Lunto, leher yang masih diikat dengan rantai dan dikepalai oleh seorang mandor. Dalam bahasa Belanda, para kuli disebut Kettingganger atau orang rantai. Baik, selanjutnya kita saksikan peserta dengan nomor lot 50 dengan judul karya All About Sawah Lunto, the coal mining town. Berada di antara deretan landscape Bukit Barisan, kota Sawah Lunto seakan lekang oleh waktu dengan bangunan dan tata letak kota yang masih kental akan nuansa zaman kolonial. Berdiri kokoh sebuah tambang yang sempat menjadi pusat pertambangan batu bara di era penjajahan kolonialisme. Tambang batu bara ini menjadi bagian dari sejarah dan perkembangan budaya kota Sawah Lunto. tambang batu bara Ombilin Sawah Lunto. Sawah Lunto, lokomotif uap E1060 legendaris yang dijuluki Mak Hitam merupakan era perkereta apian di Sumatera Barat yang dimulai pembangunan dari jalur kereta api oleh perusahaan kereta api negara Sumatera. Baik, selanjutnya kita saksikan peserta dengan nomor lot 55 dengan judul karya Mahakarya Situs Budaya Candi Borobudur. Candi Borobudur merupakan salah satu monumen Buddha terbesar di dunia yang dibangun
pada abad ke-8 dan 9 Masehi pada masa pemerintahan dinasti Sailendra. Candi yang berbentuk piramida ini adalah gabungan dari stupa dan gunung. Bangunan unik ini memiliki beberapa arsitektur yang luar biasa serta memiliki makna dan karakteristik di setiap bangunannya, menjadikan Candi Borobudur sebagai situs warisan dunia yang diakui oleh UNESCO pada tahun 1909. Merupakan batu bara terbaik yang pernah ada, sehingga menjadikan kota Sawalunto menjadi sentra produksi tambang batu bara termasyhur di Indonesia. Baik, selanjutnya kita saksikan peserta dengan nomor lot 66 dengan judul karya Roro Jonggrang Candi Prambanan. Candi Prambanan merupakan sebuah candi Hindu yang terbesar di Indonesia, sekaligus salah satu yang terindah dari banyaknya candi yang ada di Indonesia. Candi Prambanan Candi yang masih belum tersusun. Selanjutnya, nomor lot 64 dalam judul karya Eternal Love Selfless. Penciptaan karya ini terinspirasi dari gedung turit tua peninggalan kolonial Belanda yang dibangun pada tahun 1916 sehingga sekarang masih digunakan sebagai kantor PT Bukit Asam. Pada zaman ini, penduduk pribumi dipaksa menjadi budak Ombilin atau budak Belanda untuk menjadikan penambang dan mengambil batu bara dalam kedalaman beberapa kilometer, sehingga mereka dikenang sebagai manusia rantai karena kaki mereka diikat dengan rantai biar tidak bisa kabur. Selain menjadi ikon kota Sawalunto, gedung tua ini sekaligus menjadi sejarah warisan dunia UNESCO. Gadis cantik Belanda, bunga tulip merah yang bermakna merupakan ungkapan cinta abadi yang ditampilkan dengan memakai bahan songket silungkang, di mana ada pengharapan dulu, sekarang, dan esok di masa yang akan datang. Songket silungkang akan mendunia, banyak digemari dan dicintai abadi akan kearifan lokal. Songket silungkang. Selanjutnya kita saksikan peserta dengan nomor lot 65 dengan judul karya Manusia Purba atau Manusia Prasejarah. Adalah jenis manusia yang hidup pada zaman sebelum mengenal tulisan. Prehistorik, hal ini tergambar dari peralatan dan kehidupan, baik itu perkakas yang terbuat dari alam seperti batu, kayu-kayuan, dan juga alat-alat perkakas. Selanjutnya, nomor lot 65 dalam judul karya. Selanjutnya peserta dengan nomor lot 67 dalam judul karya Ombilin Coal Mining Heritage of Sawalunto, warisan tambang batubara Ombilin. Sawalunto dianggap memenuhi berdasarkan dari Komite UNESCO. Pada zaman kolonial Belanda, tepatnya pada akhir abad ke-19,
ke-19 sampai abad ke-20, Sawalunto merupakan kawasan tambang batubara yang terletak di Sumatera Barat. Pada masa pemerintahan Belanda menggunakan penggabungan antara teknik pertambangan bangsa Eropa dengan kearifan lingkungan lokal, praktik tradisional, dan nilai-nilai budaya dalam pengembangan batu bara yang dimiliki oleh masyarakat Sumatera Barat yang menganut konsep 3 serangkai atau 3 tungku sajarana yang dimiliki masyarakat Sumatera Barat. Terima kasih kita ucapkan kepada peserta sebelumnya. Selanjutnya, nomor lot 8. Dengan judul karya Candi Borobudur. Candi Borobudur adalah candi Buddha terbesar di dunia. Dibangun pada abad ke-9 pada masa pemerintahan dinasti Sailendra. Candi legendaris ini jutawan wisatawan dan menjadi salah satu warisan dunia dari UNESCO. Inilah penampilan dari Desa Sijantang, Kecamatan Talawi, Kota Sawalunto. Terima kasih kita ucapkan kepada nomor lot 8. Selanjutnya, sambutlah dengan nomor lot 11 dalam judul karya Candi Borobudur. Candi Borobudur merupakan salah satu warisan dunia yang merupakan candi Buddha terbesar di dunia. Terletak di Jawa Tengah, Candi Borobudur ini juga. Selanjutnya dengan nomor lot 29 dalam judul karya Jataka Fable and Cultural Heritage of Sawalunto. Candi Borobudur merupakan warisan dunia yang ditetapkan oleh UNESCO. Kepopuleran Candi Borobudur memang sangat mendunia. Tak hanya menyimpan sejuta pesona Indonesia, candi ini juga menyimpan sejarah yang indah. Kota Sawalunto yang didominasi oleh kelompok etnik Minangkabau dan Jawa mempersembahkan Jataka Fable and Cultural Heritage of Sawalunto. Baju dengan desain keindahan Candi Borobudur yang dipadukan dengan kerajinan khas Kota Sawalunto, yaitu songket silungkan. 5 deretan candi pada baju menggambarkan bahwa Candi Borobudur dibuat dalam 5 tahap. Keindahan candi juga bertambah mempesona dengan kegembiraan penari yang berada di dekat candi dengan tari khas Jawa modern. Inilah Jataka Fable and Cultural Heritage of Sawalunto. Menurut cerita masyarakat setempat, jauh sebelum kedatangan orang Belanda telah ada pemukiman di Lembah Segar. Pemukiman ini menjadi pusat bagi kerajaan Sitimbago, sebuah kerajaan yang kuat dan memiliki angkatan perang yang ditakuti oleh nagari-nagari sekitar. Menjadi destinasi wisata Kota Sawalunto seperti Puncak Cemara, Lapangan Segitiga, yang mana posisinya terletak di Kelurahan Saringan, Kecamatan Barangin, Kota Sawalunto. Ombilin Combining Heritage of Sawalunto. Selanjutnya kita sambut peserta dengan nomor 58 dengan judul karya Roro Jonggrang dan Bandung Bondowoso. Menurut legenda, Roro Jonggrang adalah salah satu candi pelengkap dari 1000 candi
cerita bermula saat ayahnya Roro Jonggrang, Raja Prambanan, gugur melawan Bandung Bondowoso dari Kerajaan Pengging, sehingga Bandung Bondowoso menguasai Kerajaan Prambanan dan meminta Roro Jonggrang untuk menjadi permaisurinya. Namun Roro Jonggrang menolak. Roro Jonggrang mau menjadi istri Bandung Bondowoso dengan syarat dibuatkan 1000 candi dalam satu malam sebelum matahari terbit. Roro Jonggrang membuat siasat untuk mengelabui Bandung Bondowoso agar pembuatan 1000 candi tidak terlaksana, dan akhirnya Bandung Bondowoso hanya dapat menyelesaikan 999 candi. Yang membuat Bandung Bondowoso marah, yang akhirnya mengutuk Roro Jonggrang menjadi pelengkap 1000 candi yang sekarang dikenal dengan Candi Prambanan 1000 candi. Inilah dia Roro Jonggrang dan Bandung Bondowoso. 13 dalam judul karya Sri Dewi atau Dewi Kehidupan. Sosok dengan banyak nama dan legenda di Indonesia. Legenda tentang Dewi Sri muncul di masyarakat Jawa, Bali. Legenda yang berkaitan dengan Wawacan Pohaci, Cariyos Sawargaloka, Wawacan Sahyang Sri, Wawacan Pohaci dan Dayang, Wawacan Dewi Sri, dan Wawacan Sulanjana. Di Bali, Dewi Sri disebut sebagai Sri Sadana, Rambut Sadana, Dewi Danu atau Dewa Ayu Manik Gali. Dianggap berbahaya oleh pemerintah kolonial Belanda. Manusia rantai dan para pekerja paksa di tambang tersebut tidak hanya pribumi dari Sumatera Barat, melainkan dari daerah lain seperti dari Pulau Jawa dan beberapa provinsi lainnya. Di Sawalunto inilah para narapidana itu dikerahkan habis-habisan tenaganya untuk membuat terowongan tambang. Oleh karena itu, pekerja paksa ini dikenal dengan sebutan orang rantai. Pahlawan. Selanjutnya kita saksikan peserta dengan nomor lot 48 dengan judul karya Semarang Songket Silungkan. Kita saksikan bersama-sama ikon diiringi oleh Bundo Kandua dengan memakai pimpinan Ibu Tatis Arni SAG MPD di bawah naungan Kementerian Agama Kota Sawalunto dalam event Sawalunto. Selanjutnya dengan nomor lot 14 dalam judul karya Gudang Ramsum. Museum Gudang Ramsum merupakan sebuah kompleks tempat Untuk acara permusiuman hingga 17 Desember 2005 dibuka peserta dengan nomor lot 37 dengan judul karya Tambang Dalam Ombilin. Tambang batu bara Ombilin dikenal sebagai tambang batu bara tertua di Asia Tenggara yang merupakan tambang bawah tanah yang ada di karya Subak Bali. Subak Bali merupakan sebuah organisasi kemasyarakatan di Pulau Dewata yang khusus mengatur sistem pengairan sawah yang digunakan Tambang yang merupakan bukti kejayaan kota Sawalunto dahulunya, sehingga mendukung terpilihnya tambang batubara Ombilin sebagai warisan dunia. Terima kasih kita ucapkan kepada peserta nomor lot 41
Selanjutnya, peserta dengan nomor lot 20 dalam judul karya Histories of Sawalunto. Sawalunto adalah situs tambang batu bara tertua di Asia Tenggara yang terletak di lembah yang sempit di sepanjang pegunungan Bukit Barisan sejak tahun 1982. Terbaik di Indonesia. Selanjutnya, sambutlah nomor lot 57 dengan judul karya Cultural Landscape Subak Bali. Lokomotif besar dipilih karena kuat menancap, berdaya besar serta mampu menarik lebih banyak kereta penumpang. Pasca kemerdekaan, 17 lokomotif baru ditambahkan juga dengan nomor seri E10 sehingga total unit lokomotif ini adalah 39 unit. 10 unit pertama diproduksi oleh S. Linga, 7 sisanya diproduksi pada tahun 1967 oleh Nippon sebagai lokomotif kuat terakhir yang diproduksi oleh Nippon Sanyo. Lokomotif ini beroperasi untuk angkutan penumpang dan batu bara hingga pertengahan dekade 1900. Borobudur. Siapa yang tak kenal dengan Candi Borobudur? Struktur warisan wangsa Syailendra yang dibangun mulai abad ke-8. Candi Borobudur terdiri atas 6 teras berbentuk bujur sangkar yang di atasnya terdapat 3 pelataran melingkar. Selanjutnya, kita sambut nomor lot 27 dalam judul Arang Baro Tuah Pusakung Sawah Lunto. Coal Mining Ombilin merupakan warisan tambang batu bara Ombilin Sawalunto yang menggambarkan kedinamisan interaksi sosial budaya timur dan budaya barat. Komplek pertambangan ini 63 dengan judul karya The Princess of Borobudur. menjunjung kasih cinta setia biar luka